Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konita Lutfia dengan NPM 2413052017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai pengalaman saya selama melaksanakan studi kasus dengan tema kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi akademik pada mahasiswa semester 4 menggunakan pendekatan studi kasus Max Gerwindung. Selama proses penyusunan studi kasus ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru yang sangat berharga. Sebelumnya, saya hanya ingin mempelajari konsep studi kasus melalui teori yang dijelaskan dalam perkuliahan. Namun, melalui tugas ini, saya memiliki kesempatan untuk terjun secara langsung dalam proses pengumpulan data, observasi, analisis masalah, hingga penyusunan rekomendasi bantuan. Pengalaman ini membuat saya memahami bahwa pelaksanaan studi kasus tidak sesederhana yang terlihat di dalam teori saja, karena setiap individu itu memiliki latar belakang, pengalaman, dan juga kondisi yang berbeda-beda. Ketika pertama kali menemukan subjek, saya berusaha mencari individu yang memiliki permasalahan yang relevan dengan bidang bimbingan dan konseling. Setelah melakukan pengalaman awal, saya menemukan bahwa subjek itu memiliki kebiasaan menunda pengerjaan tugas yang cukup sering terjadi dan mulai memberikan dampak terhadap aktivitas akademiknya. Nah, dari situ saya tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai penyebab, lalu proses terjadinya, serta dampak dari perilaku tersebut. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat melakukan wawancara. Pada awalnya saya merasa cukup gugup karena harus menggali informasi yang bersifat pribadi tanpa membuat subjek itu merasa tidak nyaman. Saya belajar bagaimana membangun hubungan yang baik terlebih dahulu agar eee, subjek dapat lebih terbuka dalam menceritakan pengalaman dan juga perasaannya. Dalam proses wawancara tersebut, saya menyadari bahwa menjadi pendengar yang baik itu merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seorang calon konselor. Saya harus fokus mendengarkan, lalu memahami maksud yang disampaikan subjek, serta menghindari memberikan penilaian terhadap apa yang diceritakannya kepada saya. Selain wawancara, saya juga memperoleh pengalaman dalam melakukan observasi. Nah, dari kegiatan observasi ini sendiri, saya belajar bahwa perilaku seseorang itu tidak dapat dipahami hanya dari satu kejadian atau satu sudut pandang saja. Karena diperlukan pengamatan yang berulang dan dilakukan dalam berbagai situasi agar memperoleh sebuah gambaran yang lebih objektif. Melalui observasi ini, saya dapat melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari subjek, lalu cara mengelola waktu, serta faktor lingkungan yang mungkin berpengaruh terhadap munculnya perilaku prokrastinasi akademik ini. Dalam pelaksanaan studi kasus, tentu saya mendapatkan beberapa kesulitan yang saya hadapi. Nah, kesulitan yang pertama itu adalah membangun komunikasi yang cukup mendalam dengan subjek. Walaupun subjek itu bersifat kooperatif terhadap saya, namun ada beberapa informasi yang tidak langsung disampaikan sehingga saya perlu mengajukan pertanyaan lanjutan secara berhati-hati kepada subjek. Saya harus memastikan bahwa pertanyaan yang saya ajukan itu tidak terkesan menghakimi ataupun membuat subjek itu merasa tertekan. Lalu kesulitan yang kedua dalam proses analisis data. Saya mendapatkan berbagai informasi dari hasil observasi dan wawancara yang harus saya susun dan hubungkan satu sama lain. Nah, pada tahap ini saya sempat merasa bingung untuk menentukan faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan ini. Saya menyadari bahwa dalam studi kasus, seorang mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan data saja, tetapi juga harus mampu menginterpretasikan data tersebut secara logis dan juga sistematis. Lalu kesulitan berikutnya adalah menjaga objektivitas selama proses studi kasus itu berlangsung. Sebagai manusia, terkadang kita itu memiliki asumsi atau pendapat pribadi terhadap suatu perilaku. Namun melalui tugas ini, saya belajar bahwa seorang calon konselor harus mampu memisahkan pendapat pribadi dari proses analisis kasus. Semua kesimpulan harus didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh dari lapangan.
bukan berdasarkan prasangka atau penilaian subjektif. Selain itu, saya juga mengalami tantangan dalam menyusun laporan studi kasus. Saya harus menyesuaikan hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang relevan dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, proses ini membutuhkan ketelitian karena setiap data yang diperoleh itu harus memiliki dasar teoritis yang dapat mendukung analisis yang saya lakukan. Dari berbagai pengalaman dan tantangan tersebut, saya memperoleh banyak pelajaran yang sangat berharga. Nah, pelajaran pertama adalah bahwa setiap perilaku itu memiliki penyebab yang kompleks. Sebelum melakukan studi kasus ini, saya berpikir bahwa menunda tugas hanya disebabkan oleh rasa malas saja. Namun, setelah melakukan pengumpulan data secara mendalam, saya memahami bahwa perilaku prokrastinasi itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pola pikir yang kurang adaptif, lalu kurangnya kemampuan mengatur waktu, serta kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama hingga berpengaruh dari lingkungan sekitar. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya keterampilan komunikasi dalam proses bimbingan dan konseling. Saya belajar bagaimana cara membangun hubungan yang positif, lalu mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati yang mendalam, dan menggali informasi secara efektif. Keterampilan tersebut sangat penting untuk dimiliki seorang calon guru BK atau seorang konselor. Nah, pelajaran yang ketiga adalah pentingnya memahami individu secara utuh. Setiap individu memiliki pengalaman hidup, karakteristik, dan juga kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, solusi yang diberikan kepada seseorang belum tentu sesuai jika diterapkan kepada orang lain. Hal ini membuat saya semakin memahami pentingnya pendekatan yang bersifat individual dalam layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya proses asesmen dalam memahami suatu permasalahan. Sebelum memberikan bantuan atau intervensi, seorang konselor itu perlu memahami kondisi individu secara mendalam terlebih dahulu. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Nah, melalui studi kasus ini, saya juga semakin memahami peran bimbingan dan konseling dalam membantu individu mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Nah, bimbingan dan konseling bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah saja, tetapi juga membantu individu mengembangkan potensi dirinya, lalu meningkatkan kesadaran diri, serta membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri. Secara keseluruhan, kegiatan studi kasus ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi saya. Saya merasa mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai proses identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, analisis kasus, hingga penyusunan rekomendasi bantuan dilakukan dalam praktik ini. Pengalaman ini tidak hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kesiapan saya sebagai calon pendidik serta calon konselor di masa depan. Saya berharap pengalaman yang saya peroleh dari kegiatan ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas profesional di bidang bimbingan dan konseling nantinya. Selain itu, saya juga sangat berharap dapat terus mengembangkan kemampuan observasi, wawancara, analisis, dan pemecahan masalah agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik maupun individu yang membutuhkan bantuan. Sekian video refleksi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.